adalah pasangan yang serasi, pasangan yang selalu bisa saling melengkapi dengan gaya kepemimpinan masing-masing tentunya. Nah, kalau kita bicara di luar ini adalah pandangan masyarakat. Sejauh ini Pak, setelah beberapa bulan bersama-sama memerintah dengan Pak Jokowi juga, apakah selalu Pak Ahok dan Pak Jokowi ini seia sekata? Atau justru jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebenarnya ini tidak sekata atau sehati dengan Pak Jokowi, dengan Pak Ahok, atau sebaliknya Pak Ahok juga ada kebijakan yang sebenarnya juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Sejauh ini bagaimana Pak Ahok? Saya kira itu namanya manusia ya. Satu bapak satu ibu saja belum tentu sia sekata. Suami istri tidak bisa sia sekata. Pasti ada perbedaan. Tapi kalau kita diikat oleh tali kepentingan bersama yang kuat, maka perbedaan-perbedaan itu pasti tidak ada masalah. Kan niatnya sama. Kita pasti bisa beda pandangan untuk mencapai ini kan. Tapi kalau niatnya sama, lebih kuat untuk mencapai itu, maka persoalan ini jadi tidak masalah. Kalau saya bilang tidak pernah ada beda pendapat, itu namanya pura-pura bohong. Suami istri aja menentukan mau tanaman jenis apa aja bisa nggak ketemu kok. Nah, tapi mau wallpaper apa yang bisa nggak ketemu gitu. Ini kalau perbedaannya sudah mencapai ke tingkat kebijakan bagaimana nih Pak Ahok? Kalau misalnya kayak tidak mungkin pasti selesai. Kenapa? Karena tujuan hasrat berdua ini untuk mencapai memenuhi otak, perut dan dompet warga DKI lebih kuat diikat oleh itu. Maka kebijakannya pasti kita bisa ngerti kan, oh iya ini salah, ini benar. Karena kita tidak berpikirkan kami hanya memikirkan bagaimana untuk mencapai itu. Baik, contoh sederhana nih Pak Ahok, kalau kita bicara soal beberapa waktu lalu Pak Jokowi bersepeda ke kantor, kemudian pulang naik bajai yang sempat menjadi rebutan juga. Tapi di hari itu untuk efisiensi waktu Pak Ahok menggunakan kendaraan dinas. Nah, pada saat seperti ini misalnya perbedaan-perbedaan pendapat yang dilihat oleh publik, seperti apa sih Pak hubungan Jokowi Ahok ini Pak? Ekspos ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan. Kami yang paham, kami yang tanda tangan. Makanya di situ kami mencantumkan tidak memasukkan gubernur wagub. Kenapa? Karena undang-undang protokoler itu justru mewajibkan kita ini punya mobil dinas, dikawal mobil, dikawal pengawal untuk keamanan. Kita bisa bayangkan kalau saya naik bus misalnya contoh hari itu, saya ada rapat penting 7:30, orang foto-foto. Nah, saya bukan berarti tidak mau susah payah naik bus. Saya kadang-kadang kalau nyebrang ke kantor, misalnya ke rapat dengan orang di plaza gitu ya, macet, putar Semanggi, bisa setengah jam lagi Pak. Saya pilih turun, saya naik JPO, saya jalan kaki. Nyebrang cukup lebar kan Sudirman itu gitu loh. Nah sama seperti teman-teman saya, kalau macet kita pilih busway. Tapi kalau saya naik mobil bisa 20 menit sampai ke sini, untuk apa saya naik bus yang 45 menit 1 jam? Beda-beda pendapat sesekali tidak apa-apa, yang penting tujuannya, maksudnya yang sama begitu ya Pak? Itu juga seizin beliau, karena saya ada rapat lain yang lebih penting untuk bicara anggaran. Baik, Pak Ahok, kalau kita bicara tahun orang 2000, aja ekspos gitu loh. Kalau sepeda mah terlihat jam Jumat juga naik sepeda. Baik, Pak Ahok, kalau kita bicara tahun 2014 ini juga selain mungkin hubungan ini yang menjadi sorotan juga adalah bagaimana dekatnya Bapak dengan partai PDIP, karena beberapa kali menerima jamuan seperti waktu itu jamuan di tempat Ibu Mega, kemudian juga sebaliknya juga pada saat open house Natal, dan yang terakhir Bapak juga diketahui dengan Pak Sabam Sirait sempat berkunjung ya Pak ya beberapa waktu yang lalu di rumahnya. Nah, hubungan dekat dengan partai PDIP ini apakah mengganggu Gerindra Pak? Kalian aja dulu nggak pernah mau nyorot saya TV. Saya dari dulu juga mainnya ke Bang Taufik Kemas, ke Pak Sabam. Tapi Kompas TV nggak pernah mau ikutin saya dulu. Sekarang ini ikutin. Jadi sekarang jadi heboh. Soalnya kita lakukan itu dari dulu udah kita lakukan. Ya tidak mengganggu Gerindra. Beliau udah tahu dari dulu. Saya nggak pernah masuk PDIP, tapi dekat dengan mereka. Beliau juga tahu waktu pencalonan ini saya harus jadi anggota Partai Gerindra. Jadi ya gosip orang aja, Gerindra saya baik-baik aja. Baik-baik saja ya Pak ya. Tidak keluar, tetap di Gerindra. Nah Pak, kalau kita bicara tahun 2014 ini kan tentu sudah banyak yang mempersiapkan diri untuk pencalonan, karena kita tahu ini hanya hitungan bulan. Nah, apakah mungkin sudah dalam beberapa kali pertemuan dengan baik pemimpin-pemimpin atau juga petinggi-petinggi di beberapa partai, sudah sempat ada nih Pak pernyataan untuk misalnya Pak Jokowi maju sebagai presiden, dan kemudian apakah Bapak bersiap untuk memimpin DKI Jakarta atau bahkan mendampingi Pak Jokowi untuk memimpin Indonesia?
Sudah ada percakapan-percakapan Pak mungkin? Kita tidak pernah bicarakan itu ya. Kalau soal siap untuk DKI, saya kira kita satu paket ya, harus siap orang politik, ada Pak Taufik Kemas, bahkan harus siap berkantor di Merdeka Utara. Kalau kamu tidak siap berkantor di Merdeka Utara, ya sama aja kalau ditanya, siap nggak jadi Pemret? Oh nggak siap, masa wartawan nggak siap jadi Pemret, kan lucu gitu loh. Nah itu jadi sama seperti itu. Nah jadi tidak ada kata tidak siap gitu, tapi kan sekarang kan partai kan yang memutuskan. Baik, terakhir Pak Basuki untuk menutup perbincangan kita, harapannya untuk tahun 2014 ini baik dari sisi siapa yang nanti akan memimpin Indonesia, membawa perubahan apa untuk Indonesia, dan terutama untuk ibu kotanya Jakarta. Silakan Pak Basuki. Ya harapan saya itu kita harus berani memutuskan subsidi mana yang tepat gitu. Jadi jangan salah subsidi. Presiden akan datang harusnya untuk ibu kota itu tidak ada subsidi untuk kendaraan pribadi. Jadi kalau kamu tidak ada uang, naik bus, kira-kira gitu kan. Jadi jangan, silakan Anda mau beli mobil murah, tapi jangan memakai BBM subsidi kami. Terus gas harusnya untuk perkotaan. Semua jalur pipa gas harus dibangun. Belanda saja melakukan itu. Dan tekanan gas, perusahaan-perusahaan gas jangan munafik dan jangan korup, jangan curang. Nah itu kita harap presiden akan datang itu betul-betul memanfaatkan kekuasaannya dia untuk memberantas korupsi-korupsi. Pemberantasan korupsi, kemudian juga tentunya kepemimpinan yang tegas yang diharapkan di tahun 2014 ini. Penegakan hukum. Karena presiden kita tuh lebih berkuasa daripada presiden Amerika. Anda mau menentukan Kapolri presiden, jaksa presiden. Ya kan, Mendagri bisa memutuskan semua APBD seluruh Indonesia. Menteri Keuangan presiden, tanggapin aja udah nggak bayar pajak macam-macam. Baik, ini adalah tanggung jawab yang cukup besar yang harus diemban oleh seorang RI 1 yang tentunya kita harapkan bersama siapapun yang terpilih harus bisa menjalankan visi dan misi untuk menjadi pemimpin teladan. Terima kasih Pak Basuki Cahayapurnama telah bergabung bersama Kompas TV untuk berbicara seperti apa 2014 ini masih sama, permasalahan harus dapat diatasi atas kita masyarakat bisa tertib dan tentu juga bisa mendukung program pemerintah yang ada saat ini. Saya Glory Oyong, sampai jumpa.